Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan ibadah pada malam hari. Ibadah yang dilakukan pada malam hari lebih terasa kekhusyuannya. Selain itu, kadar keikhlasannya juga lebih terjamin karena tidak ada seorang pun yang melihat aktivitas ibadah tersebut. Juga ibadah yang dilakukan malam hari lebih berat daripada ibadah di siang hari. Oleh karena itu, pahala dan keutamaannya disesuaikan dengan kadar kesulitannya tersebut. Maka kita mendapati ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nasi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Malam hari adalah saat ketika ketenangan alam mulai tampak, menjadikannya waktu yang tepat untuk bertadabbur, memuhasabah diri, dan sangat kondusif untuk mengintimkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Konsentrasi pun tentu akan lebih tercipta dan terjadi kepaduan antara hati, lisan, dan juga organ raga untuk melakukan ibadah. Ditambah lagi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada waktu ini, sehingga kesan-kesan mendalam dalam beribadah tentu akan dirasakan lebih nikmat. Apalagi bila ibadah ini dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, tentu hasilnya akan berbeda dengan yang melakukannya sesempatnya saja, apalagi hanya beberapa kali dalam setahun. Bekas-bekas keimanan tentu akan lebih tampak bagi yang sudah melazimkannya. Aroma-aroma surgawi dalam akhlak kesehariannya tentu lebih tampak bagi para pelaku yang melazimi ibadah sunnah ini yang utama. Tahajud paling disukai Allah. Menghadap padanya di keheningan malam dengan hati khusyuk, dengan penuh rasa penghambaan, dengan melakukan qiyamul lail adalah amal soleh yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih disukai lagi bila kita memenuhi seruannya, itu berdasarkan hadis. Sholat sunnah yang paling disukai oleh Allah adalah seperti sholatnya Nabi Daud. Tidurnya hanya setengah malam dan bangun pada sepertiga malam, lalu tidur lagi pada seperenam malam selebihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Wahid Abdussalam Bali dalam Al-Umur Al-Muyassarah li Qiyamil Lail memaparkan maksud hadis tersebut dengan contohnya, apabila Isya adalah pukul 19 sedangkan subuhnya adalah pukul 4.30, berarti Anda tidur setelah sholat Isya yang berarti pukul 19.30 dan bangun pukul 1 malam, lalu mengerjakan sholat kira-kira selama 2 jam setengah lamanya, kemudian tidur kembali kira-kira pada pukul 3:30 dan bangun beberapa menit menjelang subuh supaya tidak ketiduran dari melaksanakan sholat subuh. Faedah yang dapat dipetik dari metode ini, lanjut beliau. Pertama, sudah bangun sebelum masuk waktu subuh. Kedua, begadang sampai waktu subuh bisa menyebabkan wajah pucat. Tidur sebentar sebelum masuk waktu subuh tidak menyebabkan wajah menjadi pucat dan badannya pun tidak lelah. Ketiga, tidur yang dilakukan setelah bangun kemungkinan bisa mendatangkan mimpi yang baik, dan mimpi yang baik itu termasuk kabar gembira yang Allah Azza wa Jalla berikan atas hambanya yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik adalah satu dari kabar gembira yang Allah berikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.